Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara anak terdengar jelas? Ini anak ganti, Waalaikumsalam ini warahmatullahi anak ganti wabarakatuh. mic soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Anak ganti Jelas. mic-nya ini. Jelas Ustazah. Ya. Kita sambil mulai, sambil menunggu teman-temannya yang lain. Semoga Allah beri kemudahan teman-teman yang lain bisa segera bergabung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Nah, masih semangat? Insya Allah kita semangat. Sudah Insya dimurojaah Allah. pelajaran yang kemarin-kemarin, mulai dari Darsul Awal, sudah dimurojaah, baik kosakatanya maupun kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Sudah, Sedikit Ustazah. sedikit-sedikit. Tidak mengapa sedikit-sedikit, yang penting ya istiqomah mempelajari di murojaah ya. Karena ilmu itu harus selain dicatat, harus dimurojaah. Ya, karena akan semakin tambah banyak, semakin bertambah kaidah-kaidah yang akan dipelajari. Jadi harus di murojaah. Jadi kita kan bertemu sepekan sekali dan hanya durasi paling enggak 1,5 jaman ya. Nah, seperti biasa kita akan murojaah dulu, terutama murojaah kosakatanya. Sudah dihafal kosakatanya? Coba anak panggilin. Ummu Habibah al-awal. Bismillah. Nanti coba seperti biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, Ummu Habibah. Meja itu berat dan daun itu ringan. Bagaimana? Meja itu berat dan daun itu ringan. Hmm, Meja. Ya, Al-maktabu berat al-maktabu sakilun. dan daun itu ringan. Wa daun apa? Daun atau kertas ya bisa diartikan ya. Warkun Ustazah. Waraku. Al-warku Wal waraku wal waraku apa? Khafifun. khafifun. Diulang coba. Uh, Al-maktabu thaqilun Hmm. wal waraku khafifun. Wal waraku khafifun. Khafif. Ahsanti barakallahu fiik. Fi barakallah. Sekarang coba Uti Anita, Ana urutkan dari lihat apa daftar kehadiran. Anak Ustazah. Am, Uti Anita, unta itu besar dan kucing itu kecil. Unta itu besar. Dan kucing itu Unta, kecil. Unta itu besar dan kucing. Unta apa unta? unta itu jamalun ya Ustazah. Ya, Al-jamalun al-jamal. al-jamal al-jamalu khabirun Apa? wakit Besar apa? Apa besar apa? kabirun. Kabirun Kabirun. Ustazah. Kabirun Ah, wakitun kecil walkit. ya Ustazah. Walkitu apa walkitun? Walkit walkitu 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 kecil ya Ustazah. kecil ya. Apa kecil? Kecil itu ya Ustazah, kecil-kecil. Walkitu
itu Apa kecil? Besar, kabirun, kecil? So, sohirun. ya, coba disempurnakan. Wal jamalu kabirun wal wal kitu sakirun. Sogirun, Eh, sohirun apa nasa? sogirun, ya, Sohirun. Ya, sogirun. Mbak sohirun. Asanti, Barakallahu fi Uti Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke Umata. Iya, Ustazah. Eh, Baju itu bersih dan sapu tangan itu kotor. Al eh, al Nah, hisan kemeja, kemeja, apa kemeja? qamisu nih. Al Ya. qamisu nadifun Hmm? wal mindilu qadimun. Maksudnya. Eh, apa? Eh, Kotor, kotor kotor. apa? Apa Salah. kotor? Lupa, Ustazah. Apa kotor, teman-teman? Kodimun lama ya? Lama ya, oh iya. Wasih, wasih. Wasif. Wasifun. Sik, Coba Wasifun. disempurnakan lagi, Umata. Al qamisu nadifun wal mindilu wasikhun. Ya, amin dulu wasin Mbak Santi Barakallahu fiik. Kan saya masih baru Umabit, Umabit. Nah, Ustazah. Nah, bentar. Guru laki-laki itu berdiri dan murid laki-laki itu duduk. Mudarrisu Bagaimana? al Sebagai mudarrisu al-mudarrisu. eh waqifun Hmm? al mudarrisu waqifun al al mudarrisu apa tadi Ustazah duduk ya? Murid laki-laki, dan murid laki-laki itu duduk. Apa? Al mudarrisu waqifu Wakifun. waqifun al talibu jalisun. Ya, atau liwat tolibu jalisun. Jalisun. Ya, agak putus-putus ya, Abid ini. Iya, nah Ustazah jaringannya Anas sini kurang bagus. Oh, nah, semoga Allah berkemudahan dilancarkan jaringannya. Tapi Anti mendengar suara anak jelas di sana, tidak terputus-putus. Jelas Ustazah, jelas Hmm. tidak putus-putus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Abid. Wafiq barakallah Ustazah. Ummu Khayyara. Naam, Ustazah. Ummu Khayyara. Air itu dingin dan susu itu panas. Air itu Dingin, al-ba'u apa? al-ma'u Oh, al-ma'u dingin, apa dingin? baridun. Baridun dan susu itu panas. Al-labanu al-labanu harun. Ya, harun. 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 Ya, karena ada haknya ini panjang, roknya ini bertasdid. Harun. Tasjid. Ya. Ah, sekarang siapa? Coba. Ini Tara. Nah, Ustazah. Tara. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-baitu qaribun wa masjidu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Ba'idun. Asanti barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustazah. Lanjut. Uti Aulia Nuraini. Ya, Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Coba ini. Pintu itu terbuka. Babun. Hmm. Pintu itu, kalau pintu itu bagaimana? Al-babu. Al-babu maftuhun. Ya, maftuhun. Sekarang Anda Ya. coba ke kaidah mudah-mudah wilayahnya ya. Coba kaidah mudah-mudah wilayahnya dari PR yang kemarin. Di mana? Ya, Ustazah. Nah, Mbak, ya ganti yang lainnya. Utia ulin ini jazakillah khairan barakallahu fiik. Ya, wafik barakallah Ustazah. Uti Lismayanti. Ya Ustazah. Uti Lismayanti. Coba sebelum ke mudah-mudah wilayah kemarin kita sudah mempelajari huruf jar. Huruf jar. Huruf jar ada berapa? Huruf jar ada 4. Ya, 4 yang kita kenali. Karena huruf jar masih ada banyak lagi beberapa. Kita baru mempelajari 4. Sebutkan Uti Ismayanti. Huruf jar min dari ila ke ala di atas. Terus min ala ila satunya fi di dalam. Ya, coba sekarang terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Anak Ya. laki-laki itu di dalam masjid. Al-waladu fi masjidi. Fi masjidi atau fil masjidi? Fil masjidi. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Sambil diperhatikan alnya ya, alnya ini terbaca atau tidak. Jadi kalau huruf jar setelahnya itu isimnya itu kan ma'rifah ya. Iya, Ada Ustazah. alnya. Ini yang kita pelajari dulu alnya. Alnya itu terbaca atau tidak. Kan kita sudah pelajari kemarin ya. Alnya Iya, itu terbaca Ustazah. atau tidak ya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Jazakallah khairan, Ustazah. Jazakallahu khairan. Utiri ini kasih. Ya, Ustazah. Coba masih berkaitan dengan huruf jar. Dengan huruf jar. Tas itu di atas meja. Tas. Apa ya tas? Lupa. Tas apa tas? Coba. Atau kitab aja, kitab. Atas apa tas, teman-teman? Sudah ada ya? Kemarin ada Surabi. Tas satu batu. Betul. Jadi ini kasih al-haki batu. Haki. Al. Al-hakibatu fil ala maktabi alal maktabi. Al-haki batu alal maktabi. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Sebentar ini. Umu Arifah. Ya Ustazah. Coba masih berkaitan dengan huruf jar. Amina Ya. di dalam kamar atau ruangan. Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Kalau Yasir di dalam kamar mandi. Yasirun fil hammami. Ya, Yasiru fil hammami. Ahsanti barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustazah. Coba tadi mau tadi Uti tadi Rohadi bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila suaranya terdengar. Uti tadi Rohadi coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan juga huruf jar. Huruf jar ya. Tadi ada fi, min, ila, ala.
Ya. Sekarang coba Muhammad ke ke sekolah. Muhammadun Mm-mm. saja. Muhammadun Ke sekolah. Ke apa coba ke ujar ke. min Min dari ala ala ila berarti ila Muhammadun ila mm-mm. Sekolah. ila madrasati. Ya, coba disempurnakan. Muhammadun ila madrasati. Ila madrasati atau ilal madrasati? Ilal Ya. apa? Ilal Muhammadun ilal madrasati. madrasati. Barakallahu fiik. Tadi. Afwan Ustazah. Ya, coba sekarang gabungan dengan kaidah mudhaf ilaih ya. Masih ingat ya? Mudhaf ilaih. Syarat menjadi mudhaf apa kemarin teman-teman? Syarat menjadi mudhaf. Tidak bisa Wow. al. Yang mudhaf Tidak boleh diawali al. tidak boleh diawali al. Tidak boleh Tidak fil. boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Tanwin. Kalau untuk mudhaf ilaihnya Mudhaf ilaih ma'rifah. isim ma'rifah terus Akhiran kasrah termajrur. kasro atau jar itu ya. Nah, sekarang coba siapa yang belum ya? Putih Nuraini bisa? Putih Nuraini. Naam, Ustazah. Nah, coba sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya saja. Kitabnya Muhammad di atas meja. Kitabnya Muhammad di atas meja. Ya. Kitabu Muhammadin alal maktabi. Alal maktab. Kitabu Muhammadin alal maktabi. Ahsanti. Barakallahu fiik. Putih Nuraini. Terus. Coba siapa ini yang belum ya? Umutara tadi sudah ya? Sudah Ustazah. Bu Intan bisa Bu Intan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba ya Bu Intan ya. Tidak apa-apa. Aduh, Aduh, kok ada aduhnya ini gimana? iya. Kesambungan. Bismillah, bismillah. Ustazah. Dicoba ya, Intan. Dicoba. Sebentar. Bajunya Ammar di dalam tas. Baju, kemejanya Ahmad di dalam tas. Ammar, kemejanya Ammar di dalam tas. Apa kemeja? As-saubu ya, Ustaz. Bukan. Kemeja apa kemeja? Komison. Komi? Mishu. Komisu. Bukan. Komisu. Mejanya Ammar. Apa kemejanya Ammar dulu? Komisu. Ammarun. Ammaru apa mari? Mudhaf ilaihnya ini. Komisu Ammari Ammarin ila di dalam ya Ustazah. di dalam. Kalau ila ke Ala. ala di atas. Fi. Berarti komisu Komisu Ammari Ammari fi di dalam tas. Apa tas tadi? berarti. Hakibati.
Nah, dapat bisikan dari teman-teman tuh, Bu Intan. Akibatu. Iya, haki, Akibatu. akibatu apa akibati ya? Ada huruf jar. Oh, Kalau ada huruf jar, maka kata setelahnya, isim setelahnya menjadi jar. Menjadi berakhiran kasroh. Berarti jadi komisu komisu amari fi hakibati. Nah, komisun, komisu amarin. Itu ya, Bu. Komisu amarin fi Fil, hakibati. fi hakibati atau fil hakibati. Fil. Nah, fil hakibati. Coba disempurnakan lagi, Bu Intan. Komisu amarin fil hakibati. Barakallahu fiik, Bu Intan. Semangat ya, Bu Intan. Barakallah Ustazah. Banyak Assalamualaikum ketinggalan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Afwan baru gabung. Apa? Udah Nurfilifa. Nah, sekarang kita untuk murojaahnya kita sampai cukupkan di sini. Kita lanjutkan kemarin apa tamarin yang ke-6 ya tugasnya. Alhamdulillah sudah rata-rata sudah bisa semua. Hanya sambil diingat-ingat saja kaidah dalam membuat mudhof dan mudhof nilainya. Kemarin ya di al-qalamut talibi ini kan masih semua susunannya salah, maka kita disuruh sahih tarkibat at-aliyah. Jadi disuruh membenarkan susunan di bawah ini. Jadi al-qalamut talibu. Nah, ini masih salah semua. Babus sayyaratu. Alhamdulillah. Al-qalamut talibi. Nah, ini kan masih salah ya. Karena mudhofnya ini masih berisi ma'rifah. Nah, ada dilekati al. Mudhof kan tidak boleh ada alnya. Al-qalamut harusnya qalamut talibi. Babus sayyaratu. Harusnya babus sayyarati karena mudhaf ilaihnya harus jar. Jadi tidak boleh sayyaratu, harus sayyarati. Bintu Hamidun. Nah, ini yang salah adalah Hamidunnya. Karena Hamidun adalah mudhaf ilaihnya. Isim kedua kan disebut mudhaf ilaihnya. Harus jar. Jadi harus bintu Hamidin. Ar-Rasulullah. Nah, ini yang salah terletak pada mudhafnya. Karena mudhafnya masih dilekati al. Harusnya Rasulullahi. Ismul walada. Ini yang salahnya adalah di mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya ini berakhiran nasab atau fathah. Harusnya jar. Harusnya ismul waladi. Ibnul mudarrisi. Ibnul al-mudarrisi. Harusnya ibnul mudarrisi. Mudhafnya tidak boleh bertanwin. Jadinya harus ibnul mudarrisi. Dan teman-teman harus diingat-ingat pelajaran yang apa alnya itu ya, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah, mana yang alnya itu terbaca, mana yang tidak di halaman 19. Itu harus diingat-ingat huruf-huruf manakah yang ketika didahului dengan al itu dia alnya terbaca dan manakah huruf-huruf yang membuat alnya itu tidak terbaca. Jadi biar tidak ragu-ragu dalam membaca. Ya, apakah ini dibaca alnya terbaca bisa minal madrasati ataukah ilat talibi. Nah, harus diingat-ingat. Pelajari di halaman 19 untuk kaidah pembacaan al. Ya. Dari tugas yang kemarin tidak ada yang tanyakan. Insya Allah masih mudah ya. Karena kita hanya tinggal membetulkan mudhaf ilaihnya, susunan mudhaf ilaihnya. Sambil memperhatikan kaidah dari menyusun mudhaf ilaihnya. Sekarang kita bisa lanjut ke poin yang ke-7. Mas Sabi, bisa teman-teman? Bisa Ustazah, lanjut. Aja. Sekarang yang ke-7 ini adalah membahas tentang isim munada. Munada. Jadi
Bisa dilihat di kitab masing-masing. Kalau belum didahului dengan huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Kemarin sudah sempat Ana sampaikan ya, huruf nida itu ada apa saja? Masih ingat? Nida ini Ana sampaikan di pelajaran yang kelima ini di awal-awal ya. 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 Huruf panggilan. Ai. Ai, hamzah. Ya, ai. Ayah. 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 Atau Ya. hamzah. Ai, hamzah. Hamzah itu maksudnya A gitu aja. A Muhammad. Cuma di sini kita baru bertemu huruf nida satu saja yaitu ya. Artinya hai atau wahai. Karena huruf nida ya ini itu umum, bisa untuk memanggil yang dekat maupun yang jauh. Ya. Jadi ketika isim ini didahului dengan huruf nida ya, maka kaidahnya isim yang terletak setelah huruf nida itu tidak boleh bertanwin. Atau munada itu adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Maka munadanya ini tidak boleh berakhiran tanwin sebagaimana di dalam kitab Muhammadun belum dilekati huruf nida. Setelah didahului dengan huruf nida menjadi ya Muhammadu. Ustadun belum diawali dengan huruf nida. Setelah dilekati atau didahului dengan huruf nida menjadi ya ustazu. Wahai ustad. Khalidun menjadi ya Khalidu. Wahai Khalid. Waladun ya waladu. Wahai anak laki-laki. Seperti itu. Dan munada ini isim yang terletak setelah huruf nida, dia harus mabni atas rofa. Mabni rofa. Jadi yubniul munada ala rafi idza kana alaman. Jadi munada ini yang berasal dari isim alam, ya, nama orang atau gelar ini dimabnikan, akhirannya itu dimabnikan atas rofa dhammah. Ya Muhammadu. Dan tidak boleh bertanwin. Nah, ulang ya. Isi huruf ya adalah huruf nida. Dan apabila suatu isim didahului dengan huruf nida, maka dia tidak boleh bertanwin. Dan ini di dalam contoh-contohnya ini adalah isim ma'rifah, Muhammad, Khalid. Ini juga ma'rifah. Jadi ya Muhammadu. Jadi isim yang terletak setelah huruf nida atau disebut dengan munada, dia tidak boleh bertanwin dan mabni atas dhammah. Jadi di sini contohnya kalau Muhammad, Khalid ini kan isim ma'rifah dari jenis isim alam. Di ustadu, waladu ini adalah isim dari isim umum, tapi dia sudah ditentukan, sudah dimaksudkan. Oh, kita mau memanggil ustadz itu. Kan ini datanya dalam nakiro ya, tapi dia isim nakiro yang sudah ditentukan. Oh, ustadz itu maksudnya. Hai ustadz, misalkan kita maksudnya mau menyapa ustadz siapa, ustadzah siapa gitu ya. Atau anak kecil siapa gitu. Kita mau, hei anak kecil, tapi kita sudah tentukan. Anak kecil yang mana yang kita panggil. Jadi baik isim munada yang terambil dari isim alam maupun dari isim nakiro maksudnya. Nakiro maksudnya itu adalah isim nakiro yang sudah ditentukan. Maka dia harus berakhiran rofa.
harus mabani rafa dan tidak boleh bertanwin. Bisa ditangkap penjelasannya? Ustazah izin bertanya. Ya. Kalau untuk nama orang yang perempuan itu kan memang belakangnya doma aja. Itu kalau misalnya di depannya ada huruf nida, itu berarti tetap atau Ya. berubah harokat belakangnya? Tetap ya Aminatu, ya Khadijatu, ya Aisyatu. Itu tetap tidak berubah. Jadi ya ini huruf nida, isim setelah huruf nida disebut dengan munada. Dan munada ini harus berakhiran dengan doma dan tidak boleh bertanwin. Apa? Tidak harus berakhiran dengan doma ya, harus tidak boleh bertanwin karena nanti ada huruf isim yang terletak setelah huruf nida boleh berakhiran fathah. Cuman di sini ini untuk isim yang terletak setelah huruf nida yang terambil dari isim alam atau isim nakiro yang sudah ditentukan, maka dia harus mabni atas dhamma. Bisa mencatatnya? Ya, ini adalah Yang huruf. terakhir Ustazah. Bagaimana? Yang terakhir Ustazah yang isim apa tuh? Ya, ulang ya. Ya, ini huruf nida. Isim yang terletak setelah huruf nida disebut dengan munada. Dan munada yang terambil dari isim alam, isim alam nama orang, nama gelar, ya. Atau munadanya ini terambil dari isim nakiro maqsudah, nakiro maqsudah mim qaf shad dal, atau disebut dengan nakiro yang sudah ditentukan, harus mabani atas dhamma dan tidak boleh bertanwin. Jadi isim alam ini contohnya seperti Muhammadun, Khalidun, ini kan nama orang. Kalau nakiro sudah, isim nakiro yang sudah ditentukan seperti ustadu, waladu, gitu ya, harus berakhiran dengan mabani atas dhamma dan tidak boleh bertanwin. Jadi ini ada yang sudah dipahami atau masih ada yang agak kebingungan dengan kalimat penjelasan dari Ana? Masih mencatat, teman-teman? Teman-teman? Insya Allah cukup Salah jelas. Ustazah. Saya pahami ya. Ya, sekarang kita ke latihan bawahnya Iqra uktub ma'adhabati awakhiril kalimat. Jadi ini disuruh membaca dan menulis. Jadi di kitab Antuna tulis sambil Antuna baca. Menentukan huruf akhirannya nih, manakah yang berakhiran dhamma, manakah yang berakhiran dhammatain. Ya. Coba. Kita panggil aja deh. Ummu Arifah. Na'am Ustazah. Coba nanti baca yang bawah sendiri. Iya, ya Aliyu. Terus? Iya Abbasu. Syekhun. Ya. Syekhun. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Rojulu. Ya Rojulu.
Iya, yasiru. Nah, ini ya siru apa ya sirun. Oh, yasirun, yasir ini Nah, Ustazah. ini satu nama ya. Yasirun. Ya sirun. Ya, ini satu Iya, kesatuan. Ustazah. Yasir. Ya. Terus bawahnya Yasirun. apa? Ya amari. Hah? Ya amaru. Ya amaru. Terus Muarifah. Dukturun. Dukturun. Ya, turun, dokter. Ini ya bukan dokter, tapi dokter. Oh, oh dokter ya Ustazah. Iya, dukturu. Ya.
Tes. Halo, tes. Teman-teman, suaranya bisa terdengar? Bisa Ustazah. Bisa Ustazah. Hilang tadi. Berarti. Iya, sudah masuk Ustazah. Sudah suaranya. Alhamdulillah. Jelas Ustazah. Apa nih ya? Nah, jadi untuk yang kaidah ini, huruf nida dan munadanya bisa dipahami teman-teman tadi. Coba, isim yang terletak setelah huruf nida disebut apa? Munada. Ada. Munada. Munada yang terdapat di dalam contoh ini untuk Muhammad disebut munada dari isim apa? Tim alam. Yang untuk ustadu dan waladu disebut dari munada dari isim apa? Nakiro. Nakiro. Ya, nakiro maksudah, nakiro yang sudah ditentukan. Nakiro apa Ustazah? Sudah. Mim, kof, sod, dal. Mako sudah. Nah, Apa artinya Ustazah? nakiro, isim umum. Nakiro itu kan umum ya. Umum yang sudah ditentukan. Ya. Nah, jadi contoh di halaman apa yang di bawahnya sudah bisa tadi Umu Arifah tadi yang membaca ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya 31. Halaman 31. Iqra misalan ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiron ila suwari Italia. Jadi ini disuruh membaca dengan sebagaimana contoh yang ada di bawah ini ya. Dengan menyusun pertanyaan yang semisal. Sebagaimana contoh tersebut. Dengan merujuk pada gambar. Jadi itu kan sudah ada contoh satu. Kita buman hada. Nah, di sini ini maksudnya adalah untuk menanyakan kepemilikan. Jadi kita mau misalkan menanyakan kitabnya siapa ini. Nah, bagaimana cara membuat kalimat tersebut. Jadi untuk yang ke-8 ini adalah materinya adalah untuk menanyakan kepemilikan. Bagaimanakah kita mau menanyakan untuk menanyakan suatu kepemilikan, kalimat tanyanya bentuknya bagaimana. Jadi ini kata bendanya dimudofkan kepada kata tanya man. Kitabuman, kitabnya siapa? Seperti itu. Kitabnya siapa? Ini jadi kitabu ini adalah mudhof, mannya mudhof ilai. Susunan mudhof ilai kitabuman ini menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Sedangkan hadza ini adalah isim ma'rifah dari isim isyarah ya. Hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhar. Perlu diulangi atau tidak? Boleh diulang Ustazah? Ulangi Ustazah. Ya, kita buman. Jadi kita kalau mau bertanya untuk menanyakan suatu barang kepemilikannya ini milik siapa, maka seperti ini kalimat tanyanya. Isimnya dimudofkan kepada isim istifham, man. Kita buman, karena kita mau menanyakan kepemilikan siapa, jadi pakai man. Kita buman. Kita bu ini mudhof, man ini mudhof ilaihnya. Kitabu mudhof. Man mudhof ilaih. Jadi kalau ada yang bertanya, loh mudhof ilaih katanya kaidahnya harus berakhiran jar Ustazah. Kemarin sudah Ana sempat singgung ya. Sekarang Ana ulangi. Man, bolehkah mudhof ilaih dari man? Boleh. Kita beri keterangan. Man isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilai. Ana ulang, man isim istifham
Mabni atas sukun. Menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilai. Susunan mudhof ilai kita buman menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Itu ya. Jadi kita setelah mengi'rab satu persatu, kita i'rab keduanya susunan mudhof ilainya. Karena yang menjadi khobar muqaddam itu bukan kitabu saja atau man saja, tapi keduanya, dua kata ini yang merupakan susunan mudhof ilai. Kitabu man. Nah, susunan mudhof ilainya inilah yang menjadi khobar muqaddam. Masih perlu diulangi? Ya, susunannya apa Ustazah? Bagaimana? Susunan man kitabu. Mudhof kitabu man. Susunan mudhof ilai kitabu man menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Ya. Ingat kalau mudhof ilainya itu terambil dari isim yang mu'rab, isim yang mu'rab seperti sebagaimana tugas-tugas yang di halaman 6 kemarin, maka terlihat jarnya, tanda kasrohnya. Tapi kalau mudhof ilainya terambil dari isim yang mabni seperti man, isim istifham man, maka kita perlu beri keterangan seperti tadi. Menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilai. Itu ya. Masih ada yang bingung tidak? Ini tentang isim istifham man sebagai mudhof ilai. Teman-teman? Masih ada yang bingung tidak dengan isim istifham man ini sebagai mudhof ilai? Insyaallah. Tidak Ustazah. Tidak. Ya. Jadi tidak perlu bingung untuk man maupun man ini terambil dari isim mabni. Kalau yang ditugas di tamarin yang ke-6 tadi sahih tarki bati talia itu adalah terambil dari isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab itu yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Kalau man ini kan isim mabni, selamanya keadaannya kan tetap dengan berakhiran sukun, nun sukun. Tapi dia bisa menjadi mudhof ilai. Karena ini tadi tujuannya adalah kita mau menanyakan kepemilikan siapakah ini. Jadi menggunakan isim istifhaman. Kitabuman, kitabnya siapa? Nah, ulang sekali lagi. Kitabu mudhof man isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilai. Kedudukan susunan mudhof ilai kitabu man menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Hadza isim isyara mabni atas sukun menduduki keadaan rafa sebagai mubtada muakhar. Itu ya. Coba sekarang yang kedua. Ada yang mau menyusun kalimat tanyanya? Kena Ustazah. Tangan tadi. Qalamu man haza. Ya, qalamu man haza. Coba sambil dijabarkan, diirobkan kedudukannya seperti tadi, Bisa? Oh iya. Qalamu Dijabarkan ini aja nggak usah itunya ya Ustazah. tafadholi. Qalamu sebagai apa? Qalamu sebagai mudhof. Man huruf jar. Ya. Ini bukan min. Kalau huruf jar kan min, ini man. Oh iya, man huruf istifham. Bukan huruf, isim. Oh iya, man isim istifham menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Ya. Susunan mudhof ilaih qalamu man menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhir. Ahsanti barakallahu fiik Uti Lismayanti ya tadi. Iya Ustazah Lismayanti. Uti Lismayanti barakallahu fiik. Lanjut siapa yang kedua?
Tuna Siapa yang Ustazah. tafadholi? Tati. Uti Tati. siapa ini? Tati. Uti Anita. Uti siapa ini? Tati. Uti Tati, tafadholi Uti Tati. Baitu man hada. Rumahnya siapa ini? Rumah Oh, siapa ini? sebentar, gambarnya setelah kolamun ini komisun ya, kemeja sebelum rumah. Apa tuh? Komisu man hada. Kemeja siapa ini? Komisu mudop. Man mudop ilaih. Man mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Apa Terus coba bisa diulangi mannya tadi Uti tadi kok keputus? isim istifham. Ya, isim istifham. Mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Ya. Susunan mudhof ilaih komisuman menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Terus? Hada isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhir. Ahsanti barakallahu fiik Uti Tati. Barakallahu. Lanjut. Siapa Umat? Ana Ustadzah. Tafadhali. Baitu man hadza mudhof ilaih man. Diterjemahkan dulu. Tadi ya. Baitu man hadza. Rumahnya siapa? Itu apa ini? Rumahnya siapa ini? Baitu mudhof man isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Ya. Baituman susunan mudhof ilaih menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhar. Santi barakallahu fiik. Uti Khayar ya tadi. Ustazah. Umu Khayar ya tadi. Ustazah. Tafadhali. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Apa yang mau satu lagi? Nah, belum Ustazah. Tafadhali. Biru man hadza sariru mudhof man. Terjemahkan dulu. Sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Sariru mudhof man isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih menduduki keadaan rofa sebagai khabar muqaddam. Hadza isim isyarah mabni atas sukun menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhir. Barakallahu fiik Uti Nur Khalifah. Ya benar ya Uti Nur Khalifah ya ini. Ustazah. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau mau menanyakan suatu kepemilikan dari suatu benda, isimnya dimudofkan kepada isim istifham man. Ya. Hakibatuman, tasnya siapa? Ini gitu ya. Seperti itu. Yang untuk yang ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Insya Allah bisa Ustazah. Bisa ya, insya Allah ya. Tambah mudah apa tambah sulit? Kalau yang ini agak mudah. Agak mudah. Yang sulit yang mana nih? Mudah Ustazah. Mudah Ustazah, insya Allah yang ini. Ya. Yang jar majrur mudah? Majrur insya Allah. Oh
kita lanjut ke yang apa? Atasi. Atasi ini pembahasan tentang hamzah wasol. Sepertinya kita sudah familiar ya dengan istilah ini hamzah wasol. Karena kita ketahui hamzah itu ada dua macam. Ada hamzah wasol, ada hamzah qat'a. Ya, ada hamzah qat'i. Insya Allah semuanya antum sudah pernah mendengar istilahnya ya. Adakah yang belum pernah mendengar? Hamzah, ada hamzah wasol dan hamzah qat'i. Bentar. Bentar. Hamzah wasol dan hamzah qat'i. Ada yang tahu perbedaan antara hamzah wasol dan hamzah qat'i? Belum, Ustazah. Betul ya ini ya. Bisa terlihat tulisannya? Teman-teman bisa terlihat tulisan Ana? Terlihat. Terlihat. Terlihat Ustazah. Sudah? Sudah teman-teman? Sudah, Ustazah. Sudahkah? Sudah Ustazah.
Semuanya sudah selesai menulis? Sudah. Nah, jadi ini hamzah ini ada dua. Yang pertama adalah hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah yang sudah ditetapkan harokatnya maksudnya ya. Ditetapkan harokatnya. Baik fathah, kasroh, dhamma, sukun. Nah, baik terletak di awal apa di tengah-tengah itu tetap terbaca. Jadi pada saat memulai dan menyambung itu maksudnya saat terletak di awal ataupun saat di tengah-tengah itu dia terbaca. Sedangkan hamzah wasol itu adalah hamzah yang tidak terbaca, terbaca hanya pada permulaan saja saat di awal dan tidak terbaca ketika terletak di tengah-tengah. Iya. Jadi maksudnya di wasol itu di tengah-tengah. Mangan sop ae berarti ambek iwak sambal goreng gak usah. Ini kok mic-nya dimatikan saja dulu ya. Iya. Jadi contoh dari ini. Bentar. Dari contoh hamzah qat'i. Bentar. Contoh dari hamzah qat'i. Ini. Sini harus harokatnya tidak terbaca. Nah. Nah, seperti ini. U'idzuha. Ini hamzahnya, hamzah qat'i. Karena dia sudah diharokati. U'idzuha. Ya. Atau nah, ini nah, ini ikhraj. Ini juga hamzah qat'i karena ini tidak terlihat ya kasronya. Ini sudah diharokati kasro. Ikhraj. Tanda apa nih Ustazah? Yang alifnya ini. Ini hamzah. Jadi kalau hamzah Hamzah. qat'i itu biasanya penulisannya pada huruf alif, tapi alifnya itu di atasnya atau di bawahnya ada hamzah kecilnya. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu kan kadang ada alif itu atas atau bawahnya ada huruf hamzahnya. Itu adalah hamzah qat'i. Oh. Ya. Kalau sedangkan hamzah wasol itu dia biasanya kalau di dalam Al-Quran itu hamzah alifnya di atasnya itu ada susot, kepala huruf sod. Ya, ada seperti hanya sekedar kepalanya huruf sod saja tanpa ada perutnya. Kalau huruf sod seperti ini jadinya. Atau tidak di sini. Tidak. Apa ini? Insya Allah bisa dilihat di Al-Qurannya ya. Di Al-Quran itu kalau ada alif, di atasnya ada rok susutnya, itu adalah hamzah wasol. Jadi ketika terletak di tengah-tengah, dia tidak terbaca. Paham ya? Dengan rok susut. Paham insya Allah. Kalau hamzah qat ini alifnya ini di atas ataupun di bawah, dia ada huruf hamzah kecilnya. Kalau dia terletak di bawah berarti menunjukkan harokatnya adalah kasroh. Kalau di atas dia bisa dhamma, bisa fathah, bisa sukun, ya itu sudah ditetapkan. Jadi maksudnya ditetapkan itu adalah harokatnya sudah ditetapkan. Jadi dia terbaca. Sedangkan kalau hamzah wasol ini tidak terbaca kalau ketika dia terletak di tengah-tengah. Seperti contohnya, coba bentar. Ini sudah selesai?
Nah, Udah. apa perlu dibukakan mushaf Al-Quran ini? Dosa. Sudah, Ustazah. Ya, atau di contohnya di, Contohnya di dalam kitab ini tadi ya, hamzah wasolnya. Sepertinya di nomor 9 itu ada ya Ustazah. Contoh hamzah wasl kayak tulisan wasmu ini ada. Iya. Wasmu ya. Udah. Di nomor 9 ini untuk hamzah wasolnya memang. Bentar. Jadi di taman 9 ini adalah hamzah wasol semua. Jadi hamzah wasol ini kalau terletak di awal seperti ini terbaca dan dibaca kasro. Hamzah wasol dibaca kasro ini hanya untuk memudahkan karena orang Arab kan tidak memulai suatu kata itu dengan huruf yang sukun. Jadi ini untuk memudahkan baca dia diharapkan di kasro ismu, ismun. Tapi kalau sudah masuk di tengah-tengah seperti ini wasmul. Jadi hamzah wasolnya tidak terbacanya. Ini ada rok susatnya ya, kelihatan ya. Wasmul binti Zainab. Ya. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainab. Di sini hamzah wasalnya terlihat ada rok susotnya di atasnya. Bisa dilihat di kitab masing-masing. Itu maksudnya rok susotnya. Hamzah wasal ini nanti secara pembacaan ada yang terbaca fathah, ada yang terbaca kasro, ada yang terbaca dhamma sebenarnya. Cuma di sini kita membaca kasroh saja. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Namanya anak laki-laki itu Muhammad dan namanya anak perempuan itu Zainab. Itu ya. Jadi kalau terletak di tengah-tengah seperti ini, dia seolah-olah tidak ada, tidak terbaca, diabaikan. Jadi langsung masuk ke wasmu. Sama seperti waktu di latihan yang di halaman sebelumnya, halaman 29 itu kan ada ya, wabenuman. Ya, yang di nomor 11. Wabenuman. Nah, itu kan ibnu, tapi tidak terbaca karena sudah dibaca wasol. Didahului huruf wawu, wabenu, tidak dibaca wa ibnu. Sama seperti di sini. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri ismul mudarrisi. Namanya guru laki-laki itu Hamid. Masmul. Nah, di sini hamzah wasalnya masmul. Masmul. Nah, di sini hamzah wasalnya ada rok susutnya dia tidak terbaca, tapi langsung masuk ke sin sukunya. Masmul mudiri. Siapa namanya kepala sekolah itu? Sama ini juga Ibnun. Ibnu Khalidin ini tidak ditanwin ya, sudah tahu ya kalau ini mudhof tidak boleh bertanwin. Sama seperti ini juga ismu tidak boleh bertanwin karena mudhof. Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jami'ati. Putranya Khalid di sekolah dan putranya Hamid di kampus. Ibnul mudarrisi fil fasli. Putranya guru laki-laki itu di dalam kelas. Aina benu. Nah, ini dibaca aina benu. Jangan dibaca aina ibnu. Tapi ini hamzah wasal. Jadi langsung masuk ke bak sukunnya. Aina benul mudiri. Di mana putranya kepala sekolah itu. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Ustazah. Ya, jadi ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal ketika terletak di tengah-tengah dia tidak terbaca. Bisa dilanjut ke halaman selanjutnya? Bisa, Ustazah.
Teman-teman yang lainnya masih mencatat? Tidak. Tidak, kita Sudah sih, lanjut. Ustazah. Sudah? Sudah. Jadi mungkin perlu sedikit Anda tambahkan kalau untuk hamzah wasol, kaidahnya hamzah wasol ini cara membacanya itu ada 4. Bisa dicatat mungkin. Jadi hamzah wasol itu jika hamzah wasolnya berada pada huruf berupa lam takrif, jadi seperti al, Kah huruf wasol?
Ibnu Hamidin. Ibnu Hamidin fil Ghaus wa Banu Hamidin. Ya, yang empat ini hamzah wasal yang terletak pada isim nakiro yang 7. Ya, selalu dibaca nasro. Nah, kasro. Jadi isim nakiro yang 7 ini ibnu, ibnata, ibnata, imro'atun, isnaini, ismuhu. Satu lagi ini anak keyboard anak untuk hamzah yang terletak di waw sukun. Imru'un. Imru'un. Nah, seperti ini tapi ya, ini harusnya hamzahnya ini terletak di waw sukun yang mat penulisannya ya. Imru'un. Mana Ustazah? Yang terakhir ini, yang setelah ismu imru'un hamzahnya ini ditulis di atas wawu ya. Seperti kalimat mu'minun. Mu'minun. Ini apa? Keyboard anak wawu apa hamzah yang terletak di sakal wawu ini kok tidak ada. Jadi ini hamzahnya ditulis imru'un terus setelahnya itu ada alif. Ya. Ibnu. Ibna di sini ya. Ibnata, imro'atun, isnaini, isnataini, ismuhu, imru'un.
Cuman ini hamzanya ya, yang ini ditulis di atasnya wawu. Sudah nulisnya? Sudah Sebentar. teman-teman? Kurang sedikit Ustazah. Ulangi pembacaannya tadi, Ustazah. Ibna, ibnata, ibna, ibnata, imro'atun, imro'atu, imro'atu, imru'un, isnaini, isnataini, ismuhu, imru'un. Imru'un ini hamzanya di atas wawu ya. Ismuhu. Ismuhu ibna, ibnata, imro'ata, imro'atu, isnaini, isnataini, ismuhu, imru'un. Imru'un. Imru'un ini hamzanya tadi sudah Anda sampaikan. Hamzanya ditulis di atas sakal dengan huruf wawu. Sudah selesai nulisnya? Sudah selesai. Sudah, Ustazah. Yang Sudah. lainnya sudah? Sudah ya? Berarti ini cara membaca hamzah wasol. Jadi Anda tambah sedikit pengetahuan cara membaca hamzah wasol. Hamzah wasol yang pertama, hamzah wasol yang terletak pada al seperti pada surah Al-Fatihah itu ya. Alhamdu. Nah, itu selamanya dibaca fathah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu dibaca fathah. Yang kedua, jika huruf ketiga itu berharokat doma, maka hamzah wasolnya dibaca doma. Huruf ketiga itu dihitung dari hamzah wasolnya. Jadi misalkan kata-kata iqra, nah, itu kan iqra contohnya. Oh, masih lama. Oh. Nah, di sini. Kalau ini hamzah alif ada di atasnya hamzah ini berarti hamzah qat'i ya. Iqra gitu. Ini berarti yang hamzah wasalnya yang di depan ini. Ini kita baca iqra. Oh, Afwan ini harusnya untuk contoh di nomor 3 ya. Oh, nah, seperti ini. Ini dibaca uktub. Hamzah wasalnya ini dibaca uktub. Dihitung dari huruf ketiga. Huruf ketiganya ini kan dari hamzah wasal. Satu, dua, tiga. Jadi huruf ketiganya ini adalah ta. Huruf ketiganya berharokat doma, maka hamzah wasalnya juga dibaca doma. Uktub. Bacalah. Ini terjadi pada fiil amr, kata kerja perintah. Kalau yang pada yang ketiga tadi seperti contoh ikro tadi ya. Ikro. Jika huruf ketiganya berharokat fathah ataupun kasro, maka hamzah wasalnya juga dibaca kasro. Kalau kita tinggalkan ini kan membesar deh. Ini membesar deh.
Nah, ini huruf ketiganya kan ro. Ro-nya berharakat fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasro. Iqra. Jadi kalau berharakat kasro juga dibaca kasro. Sedangkan yang 4 ini adalah hamzah wasal yang terletak pada isim nakiro yang 7. Selalu dibaca kasro juga. Ibna, ibnata, imro'atu, isnaini, isnataini, ismuhu. Nah, ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau seperti di kata ibna itu seperti di Al-Baqarah ayat 287 ya. Walaqad atayna Musal kitab wa qafaina min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam. Isa ibn. Kalau ibn atas di dalam surah At-Tahrim itu ayat 22 wa Maryam ibnata. Tapi misalkan kita baca sendiri jadi ibnata gitu. Ya. Ada yang tanyakan dari cara membaca hamzah wasal ini? Teman-teman, ini nyatanya sudah selesai? Udah. Udah. Nah. Jadi kita lanjut sedikit ke halaman selanjutnya 32. Halaman 32 ini iqra' mayali murayan qaidan nutqi hamzatil wasal. Jadi ini disuruh memperhatikan membaca sambil memperhatikan dari kaidah penulisan hamzah wasalnya. Coba ini anak jadikan PR semua ya. Di sini sudah jam hampir setengah 10. Anak beri contoh dia yang nomor awal dulu. Ibnu, karena dia adalah tadi awal, maka dibaca ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Ibnu Muhammadin putranya Muhammad fil Iraqi di Irak. Wa banu Hamidin dan putranya Hamid fil Hindi di India. Ya, seperti itu. Kalau mau di Irak, tafadhali Ibnu Muhammadin. Ini kira-kira sebagai apa? Ibnu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilai. Dan mudhaf ilai ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Berarti ya susunan mudhaf ilai menduduki keadaan rafa sebagai mubtada. Fil Iraqi. Fi ini apa? Jar. Al-Iraqi. Jar majrur. Jangan jar majrur. Isim majrur. Kalau fil Iraqi baru jar majrur. Jar majrur. Nah, jar majrur. Susunan jar majrur fil Iraqi ini sebagai apa? Sebagai khobar. Nah, jadi susunan jar majrur fil Iraqi menduduki keadaan rafa sebagai khobar. Wah ini wah. Atau huruf setelahnya sama. Wawu ini huruf atau mabni atas fathah tidak menduduki keadaan apapun. Ibnu Hamidin ini sebagai apa? Sama ya, berarti ya seperti Ibnu Muhammadin ya. Ibnu mudhaf Hamidin mudhaf ilai. Susunan mudhaf ilai ini sebagai Ibnu Hamidin sebagai apa? Mubtada. Fil Hindi jar dan Hindi isim majrur. Ya, fil Hindi jar majrur sebagai apa? Sebagai khobar. Sebagai khobar. Ini mau dijadikan PR nomor 2 sampai 6. Antuna tulis di kitab. Nanti seperti biasa disetorkan melalui voice note. Sambil kalau bisa, kalau bagi yang bisa disetorkan sambil diirobkan, jabarkan kedudukannya ya. Ini sambil diperhatikan, ini diawali dengan fiil ataukah dengan isim ya.
Jadi harus diperhatikan ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan mubtada, maka cari khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah, maka susunan fi'il dan fa'il. Kalau sudah bertemu dengan fi'ilnya, maka cari fa'ilnya yang mana. Itu ya. Bisa. Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustazah. Ini sambil diharokati di kitab langsung nanti setor ke anak voice note. Usahakan voice note ya, Mat. Jangan perlu difoto. Jadi anak mendengarkan lewat Antuna sambil anak periksa cek apakah pembacaan alnya ini sudah sesuai dengan kaidahnya, dibaca Qomariyah atau Kasyamsiyah. Ya. Baik. Saya sebelum kita akhiri kita ke al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru ar-rasulu apa ar-rasulu? Rasul. Al-Ka'batu Ka'bah. Ah, ini alismu, jangan dibaca al-ismu karena ismu ini tadi hamzahnya adalah wasol, jadi tidak boleh dibaca al-ismu tapi alismu. Ya. Apa alismu? Nama. Ini juga alibenu, jangan al-ibenu tapi alibenu. Alibenu. Apa alibenu? Anak. Anak lelaki. Ya, Anak laki. al-ammu. Paman. Paman dari pihak ayah apa ibu ini? Dari ayah. Ayah. Dari ayah. Terus al-khalu, apa al-khalu? Paman dari ibu. Paman dari ibu. Paman dari ibu. Al-hakibatu. Tas. As-sayyaratu. Mobil. Asyari'u. Jalan raya. Jalan raya. Mughlaqun. Tertutup. Tertutup. Tutup. Tahta. Di bawah. Di bawah. Di bawah ya. Di bawah ini dzaraf makan, keterangan tempat. Tahta ini dzaraf makan, keterangan tempat. Hunaka. Di sana. Nah. Al-muhandisu. Insinyur. Insinyur. Nah, ini ada yang bawah ini adalah kesimpulan dari materi Ad-Darsul Khamis, yaitu pembahasan tentang mudhof, mudhof ilai, sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu sebagai mudhof tidak boleh diawali al dan tidak boleh berakhiran tanwin, dan huruf akhirnya ini kondisional untuk mudhof. Dia bisa berakhiran kasro, jar, bisa berakhiran dhamma, rafa, atau berakhiran fathah, nasab. Ya, untuk mudhof. Al-mudarrisi ini sebagai mudhof ilai. Dia harus ma'rifah dan berakhiran dengan jar, berakhiran dengan kasroh. Pelajaran kelima ini ada pertanyaan? Atau tadi ada yang mengatakan ini bagian mudahnya, yang bagian sulitnya yang mana? Bagian sulitnya mengirobkannya kah? Iya. Kamu tidak irobkannya. Tapi dalam menjabarkan mengetahui kedudukan katanya bisa? Tidak mengapa untuk di awal mungkin mengetahui kedudukan katanya dulu. Nah. Ada pertanyaan? Ada Afwan tadi ketinggalan cara baca yang nomor 1 ibnu itu berarti ubnu gitu ya Ustazah? Kan ibnu. Kata ketiganya doma. Ibnu. Ini termasuk isim yang 7 tadi. Cara membaca hamzah wasol yang keempat. Ya. Hamzah wasolnya dibaca kasro. Ibnu. Ismu. Nah tadi. Kurang saja. Ya. Ada lagi? Tidak usah. Nah, jangan lupa ini jadi PR-nya halaman 32. Nomor 2 sampai nomor 6. Seperti biasa, setorkan anak mulai first note. Bagi yang bisa mengirob, ditafadholi diirob. Bagi yang masih kesusahan untuk mengirob,
dijabarkan setiap kedudukannya. Ya, seperti tadi secara ringkasnya Ibnu Muhammadin, Ibnu Muhammadin mudhaf ilaih, fil iraqi, fi huruf jar al iraqi, si majrur, saja tidak mengapa. Ya, tapi kalau bisa dilengkapi Ibnu Muhammadin susunan mudhaf ilaih sebagai mubtada, fil iraqi susunan jar majrur sebagai khobar. Sambil perhatikan, ya, Ana ingatkan lagi, ini susunan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Ada perbuatan, maka harus ada yang mengerjakan perbuatan tersebut. Kalau ada selanjutnya ada keterangan, ada susunan jar majrur, maka dia sebagai keterangan tambahan saja. Begitu ya teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ana akhiri sebelum kita akhiri. Tetap Ana mengingatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya dimudahkan dalam mempelajari memahami ilmu bahasa Arab. Tetap semangat. Jika ada kesusahan atau kesulitan tidak mengapa, bertanya japri ke Ana. Dan mohon bersabar jika Anda tidak bisa langsung menjawab. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Maafkan Ana jika ada salah-salah kata atau jika ada cara menyampaikan Ana yang masih membingungkan, tafadholi disampaikan, tidak mengapa. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah.